Saya Muslim, Papa Mama saya semua keluarga kami keluarga besar. Tapi ternyata kehidupan saya ke depannya ternyata Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus. Hari ini saya ikut bersama Tuhan Yesus dan untuk selama-lamanya. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin. Beliau adalah artis yang sangat terkenal dan beliau lahir dari keluarga muslim, bahkan keluarga muslim yang sangat taat. Sampai sekarang keluarga besarnya masih muslim semua. Dan akhirnya beliau ini memutuskan untuk murtad meninggalkan Islam. Bagaimana ceritanya kok dia bisa murtad dari Islam? Mari bersama-sama kita dengarkan langsung dari kesaksian beliau. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Saya Muslim, Papa Mama saya semua keluarga kami keluarga besar. Tapi ternyata kehidupan saya ke depannya ternyata Tuhan Yesus ini. Saya bersyukur sekali di usia 55 tahun saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dan saya ketemu Tuhan Yesus banyak 5 kali. Dan saya sungguh bahagia, saya sungguh happy karena setelah saya ikut Tuhan Yesus saya merasa damai dalam hidup saya, tentram dan pastinya sejahtera. Saya percaya itu. Dan pada tanggal 12 Desember saya pertama kali ketemu Tuhan Yesus. Saya bermimpi di belakang saya ada sinar. Saya nggak bisa nengok sebelah kanan, lalu saya nengok sebelah kiri. Yang saya lihat ternyata Tuhan Yesus, dan saya nangis, saya peluk sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tempelkan pipinya ke pipi kiri saya dan dia berkata, kamu saya berkati. Yang kedua, pada tanggal 24 Desember malam Natal, saya pakai jubah putih. Tuhan Yesus pakai jubah putih, ada strip birunya, ada salib nasihat. Dia panggil saya, yang di sekitar saya itu adalah mendiam-mendiam papa saya, mama saya, kakek saya, nenek saya, mama saya, semua. Pokoknya lihat seperti menyaksikan saya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Diginiin, lalu dia tumpangkan tangannya ke kepala saya dan dia bilang, kamu saya berkati dan tugas kamu adalah memberitakan semua saudara-saudaramu yang ada di bumi ini. Lalu dia ada tanggal 29 Desember saya ketemu seorang hamba Tuhan. Saya mau bercerita kenapa kok saya ketemu terus gitu ya. Saya mau bercerita waktu itu saya terus dia salaman sama saya, terus dia pegang tangan saya, dia berbahasa Arab, tapi saya belum ngerti. Pada saat itu saya bilang, ini bahasa apa kok panjang sekali, aku 20 menit kalau masalah dia ngomong. Lalu dia lepasin, dia bilang, kamu sudah ketemu Tuhan Yesus 2 kali ya, kamu sudah diberkati 2 kali. Saya bilang, how do you know? Saya bilang gitu, saya belum bercerita kok kamu tahu ya pokoknya itu, tapi terserah sama kamu, kita gak paksa kamu, kata dia. Kalau kamu mau ikut Tuhan Yesus silakan, enggak apa-apa, kata dia gitu kan. Karena dia bilang gak apa-apa, tanggal 14 Februari saya pergi haji. Ya, tapi saya bersyukur sekali di sana pun waktu saya mau pulang, saya foto lampu yang keluar di kamera saya bukan lampu, dan orang seberang bilang katanya itu malaikat, tapi menurut saya itu Jesus. Karena dia pakai jubah putih yang seperti saya ketemu saya, rambutnya sekian, dia lagi berjalan ini, saya menengok ke sebelah sini. Jadi itu di depan saya ada apa? Cuma ada lemari-lemari Al-Quran waktu itu. Lemari Al-Quran di Masjidil Haram itu kan tinggi-tinggi, setinggi saya ini. Dan akhirnya saya pulang, saya masih dengan keyakinan saya yang lama. Di tahun 2017 di bulan Ramadan, di puasa minggu ketiga, Toto saya berhenti, saya nggak mau puasa. Saya nggak tahu kenapa. Anak saya nanya, Pak, kenapa Papa nggak mau puasa? Nggak tahu, Papa nggak mau puasa aja. Sampai di hari lebaran pertama, anak saya ngajak sholat id ke masjid. Anak saya namanya Andrew, ada 3 anak ya. Terus Andrew tuh bilang, Pak, kita sholat itu sama-sama. Enggak, Papa nggak mau sholat, Papa mau manasi makanan aja. Nanti kamu habis pulang sholat, kita makan sama-sama. Setelah itu kita silaturahmi ke saudara-saudara Papa. Kita makan, kita lakukan itu. Di hari lebaran kedua, saya bangun tidur, saya seperti tidak ada jiwa di badan saya. Really, kayak lemas banget badan saya. Saya pikir ada apa ya? Saya bilang, saya merem. Saya diam di pinggir tempat tidur saya duduk aja. Begitu saya merem, yang di dalam mata saya itu semua gambar Jesus. Seperti saya kalau nonton film-film zaman dulu warna putih coklat. Saya melek loh. Ada anak saya, ada Andrew samping tempat tidur saya. Saya melek semua, saya lihat tembok saya gambar Yesus. Saya lihat ini apa ya? Terus saya merem lagi, begitu lagi. Saya melek tambah banyak. Akhirnya tangan saya seperti ada yang ngangkat gini. Terus saya bilang ke tembok, Tuhan Yesus, hari ini saya ikut bersama Tuhan Yesus dan untuk selama-lamanya. Dan menurut saya waktu saya memutuskan itu saya little bit crazy, ya, little bit crazy. Karena untuk saya tidak, karena banyak orang kalau mau pindah yakin kan dia harus berkonsultasi dulu dengan partnernya kayak ya, atau dengan siapa. Ini sama sekali tidak, saya sama sekali tidak. Saya langsung putusin,
Dan 1 hour after that saya dengar, terus di hati saya tuh ada yang bilang, kamu harus bicara kepada anak-anak kamu. Saya bilang, oh my God, bicara. Tapi saya bilang, Tuhan, saya sudah ikut Tuhan Yesus sekarang. Kalau saya harus bicara sama anak-anak saya percaya Tuhan pasti kita yang terbaik. Apapun keputusan anak saya yang membenci saya dan mengusir saya, tidak satu langkah pun saya mundur untuk meninggalkan Tuhan saya. Akhirnya saya baru bisa bicara sama anak saya itu jam 4 sore. Setelah jam 4 sore saya bicara sama anak saya bilang, hey, I'm following Jesus now and I'm Christian. Saya bilang, anak saya cuma begini, wow, give me 5 Pak. Give me 5 Pak. Lalu dia bilang, terus, oke Pak, gak apa-apa, mau kesana aja. Bayangin, itu kan awal-awal kalau itu yang terjadi sesuatu dengan anak saya, sudah, berarti kan saya harus sendiri semuanya gitu. Akhirnya, anak saya bilang, it's okay Pak. Besok saya ketemu sama sahabat saya. Saya bilang, ini Len, gue sekarang ikut Yesus nih, gue Kristen. Lu temuin gue dong, pendeta-pendeta, gue pengen tahu apa yang harus gue pelajari. Itu saja, ditemuin sama 5 pendeta, di hari yang berbeda. 5 pendeta itu jawabnya cuma begini sama saya, Ji, yang pertama lo harus yakin, lu benernya udah Kristen, lu jangan bohong nih, bener gue bilang gitu. Yang pertama lo harus yakin, lu percaya bahwa Jesus adalah Tuhan. Itu kuncinya. Yang kedua, lu mau tidur, lu berdoa terus lu baca firman dengan iman. Yang ketiga, lu harus bangun setengah 3 pagi, lu baca firman, lu dengan iman, lu berdoa. Selanjutnya lu akan tahu sendiri. Maksudnya pas selanjutnya akan tahu sendiri, masih segampang itu gitu ya. Tapi waktu saya coba, yang seperti diucapkan itu tidak mudah. Ya, bagaimana saya harus beriman baca ini, saya harus percaya. Saya udah berdoa, tapi di hari keempat, nggak ada yang ngajarin saya berdoa. Tahu-tahu saya bisa keluar berdoa. Tuhan Yesus, buka pikiran saya, buka kuping saya, buka mata saya, buka hati saya. Saya ingin membaca firman-firman, biarlah saya mengerti dan saya memahami firman-firman dengan benar dan saya dapat menjalankan firman-firman dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi saya harus berdoa, saya ngomongin, bisa berdoa ya, saya bilang itu. Dan itu akhirnya terus. Dan saya merasakan, to be honest, on the bottom of my heart, itu Tuhan Yesus. Hidup itu damai. Hidup itu selalu sukacita. Di dalam itu Tuhan Yesus tidak ada namanya kesedihan. Jadi kalau saya selama ini 2,5 tahun saya ikut Tuhan Yesus, ada orang Kristen bilang, aduh ikut Tuhan Yesus mah enak emang. Tapi ada enaknya juga. Ya nggak ada enaknya. Saya bilang bohong. Tuhan Yesus memikul salib itu besar, itu berat, dia dihina, dia dicaci, dihindai, dimaki. Tapi dia bicara. Menurut saya, kita juga kan ikut memikul salib. Tapi Tuhan menginginkan kita memikul salib itu, setelah saya belajar dari Alkitab, Tuhan menginginkan kita memikul salib itu dengan sukacita, bukan dengan hemat. Karena kita memikul salib itu tujuan kita adalah mahkota kemenangan di depannya. Jadi saya pikir, to be honest, namanya hidup pasti ada susah, ada senang. Before, saya di Pondok Indah, rumah saya 2000 meter. Di Bukit Golf, mobil 18, paling jelek mobil Kia. Ada Bentley, ada Jaguar, ada Daimler, ada Mercedes, pokoknya mobil Jeep aja ada mobil sport. Tapi saya salah pada waktu itu. Saya mengakui saya salah, kenapa? Karena saya dulu selalu cari uang. Nomor 2 keluarga, nomor 3 Tuhan. Tuhan bilang begitu, tapi dulu gua kasih 45 tahun hidup nikmat tuh. Gua kasih apa yang minta semua. Tapi lu selalu nomor 3 gue. Gua ambil semua tuh yang gua kasih. You know, bankrupt, saya bangkrut, under zero. Benar-benar under zero. Hilang rumah, hilang mobil, sampai saya tinggal di rumah karyawan saya. Cuma di 2 kali 3 kamar. Dulu kamar saya 7 kali 5, kalau bisa main futsal di kamar saya. Tapi it's okay. Dan saya tidak ada batas air mata. Saya ikhlas. Saya pikir ini pasti ada rencana Tuhan kali ini semua. Saya mengakui saya salah. Karena setelah saya belajar Tuhan Yesus, tidak ada. Tuhan itu tidak pernah membuat orang kaya jadi miskin. Tidak ada. Tidak ada. Untuk saya ya, tidak ada. Orang kaya jadi miskin itu karena kebodohan kita. Tapi Tuhan bisa membuat orang miskin jadi kaya dalam sekejap. Dan saya percaya
Jadi waktu saya kehilangan, tak benar apa. Even uang pun saya punya. I have only 20,000 in my wallet. 20.000 saya cuma punya uang. Dan anak saya bilang, Papa, what we can eat for tomorrow? You have only 20,000 in your wallet. Saya bilang, it's okay, gak apa-apa. Emang kita gak punya sisa makanan? Nggak ada, cuma sisa 2 telur ayam, Pak. Sama nasi kita sisa bekas tekannya. Papa besok gorengin, kamu makan, Papa gak makan, gak apa-apa. Tapi malam ini kita berdoa. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, jangan kasih anak saya kelaparan, jangan kasih anak saya tidak makan. Dia masih perlu pertumbuhan, dia masih perlu gizi. Kalau saya cuma minta satu, Tuhan, temukan saya dengan tukang sayur supaya saya bisa berhutang. Itu permintaan saya. Tapi setengah 7 pagi rumah saya ditutup. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya. Pak, maaf Pak, saya mau antar makanan. Yang ada di benak saya pasti saya diantarin dong. Misalnya ibu kirim makanan, pasti kan pikiran saya. Satu kantong makan pagi, satu kantong makan siang, satu kantong makan malam. Tapi ternyata bukan itu yang dikirim sama Tuhan. Musim dia bilang, Pak, tapi kalau mau makanan kita mau sama-sama. Kenapa Pak? Soalnya makanannya satu mobil. Tahu saya dikirimin satu mobil Grand Max, isinya semua makanan, ikan, daging, ayam, telur, roti, buah. Sampai saya kasih kirim ke Maris Nafot, saya bilang ke tetangga. Begitu saya mau bilang masuk ke rumah, mau bilang terima kasih, yang kirim itu adalah langganan saya. Saya bilang, dia cuma telepon. Lu tak udah baca surat gue? Suruh gue pulang. Tapi kalau lu belum baca, dia udah nungguin sampai lu baca. Ya udah. Saya buka amplopnya. Saya coba ngomong berapa? 20.000. Begitu saya masukin tangan saya ke amplop, Tuhan kirim saya uang cash $2.500. Itu saya masih muslim. Iya. Saya, oh my God, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Dan terus habis itu setelah saya ketemu Yesus, aku lebih dahsyat lagi. Saya percaya Jesus is life. Oh, itu gak ada yang bilang, wah ini Jesus is life. Dan Jesus ada bersama kita setiap detik di dalam kehidupan kita. Itu saya percaya banget. Dan waktu saya ketemu Yesus, saya pernah sedikit bayar pembisingan, mobil saya mau ditarik, udah 3 bulan. Saya harus bayar 11.600.000, berikut uang tarikan, pokoknya totalnya 16 juta sekian. I don't have any money in my account. I have only 850,000. 950.000 di depan saya. Tapi waktu saya bangun tidur, saya bilang, Tuhan, hari ini saya pembayaran terakhir untuk mobil saya mau ditarik, tapi tolong saya tukang mobil ini biar, karena saya butuh untuk pelayanan Tuhan. Saya butuh untuk memuliakan nama-Mu, memuliakan Tuhan. Kalau memang tidak boleh jadi milik saya ikhlas. Terserah Tuhan, Tuhan mau jadi Tuhan. Percaya. Saya cuma bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam jam setengah 3:10. Dan kita tinggal 20 menit lagi biasanya. Pak Ferry telepon saya, Ji, gue mau pesen batik lo 4 kemeja, tapi bener-bener batiknya luar biasa. Sekarang saya butuh duit, saya jual saya bilang gitu. Luar biasa, gue untuk bawa ke Singapura atau ke Malaysia, bikin 2XL atau 2L kata dia. Tapi 4 hari lalu, Ji, oke, sanggup Pak? Sanggup. Saya bikin 4 hari selesai. Oke, dia tutup teleponnya. Ntar yang ngambil sekretaris gue, Ji, jalan keluar, oke. Sebentar, dia telepon 2 menit, Ji, sorry Ji, minta nomor ini, gue mau kasih DP. Dia ngomongnya DP, gitu kan? Oh iya, terus ini harganya kayak biasa gue ambil kan? Iya, udah. Tahu-tahu dia telepon lagi. 10 menit kemudian dia ngomong, Ji, gue udah bayar lunas ya. Dia udah ada DP, udahlah gue bayar lunas saya. 4 hari ntar yang aku biar supir gue terus kereta gue kan ada yang bawa. Lu cek aja DP, dia saya cek. Saya belum punya banking nih, saya cek. Oh iya, mas. Saya telepon besok. Pak Stefan, tolong didebit aja. Oh, udah ada mas, udah, aduh. Ya kan karena dia orang tambang, Kristen dia. Oh, puji Tuhan mas, puji Tuhan. Wah, luar biasa nih. Mau sebulan atau 2 bulan? Ambil 3 bulan ini. Benar mas, cek aja. Dia ambil, dia debit rekening saya. Jam 3:01 dia telepon saya. Mas, dannya selesai. Itu because of Jesus. Saya percaya banget. Tidak mungkin saya tidak pernah telepon Pak Ferry, lu bikin baju dong gitu. Tapi itu supaya percaya itu benar Tuhan. Jadi, oh my God, 3:01 dia telah selesai. Saya lihat misalnya, oh masih ada 2,5 juta. Coba. Aduh saya pikir itu kalau bukan Tuhan Yesus mungkin. Dan disitulah akhirnya tanggal 30 Agustus 2017 saya dibaptis. Ya, saya dibaptis. Terus
Saya belajar, saya nggak mau kemana-mana, beneran 3 bulan 2 minggu saya nggak mau kemana-mana. Stay at home, in my room, kamar mandi, makan dan bawain ke kamar, saya mau belajar firman. 3 bulan 2 minggu. Ya, tapi saya luar biasa, saya bersyukur sekali. Saya ketua Yesus, saya ketemu mentor-mentor yang luar biasa. Ya kalau bilang mentornya berapa tuh? Ada 7. Benar. Makanya saya bisa bilang, kita percaya nggak? Kemarin saya kan mau firman di ulang tahun GBI Depok, ya. Kok bisa temanya sama? Sama, benar. Benar. Jadi karena yang saya pikir, tadi juga gue ngomong, temanya bisa sama ya. Benar. Itu konfirmasi dari mentor yang kita ada anak didik. Amin. Ya itulah. Terus tapi yang gila lagi dulu waktu saya di seberang, contohnya saya waktu di seberang, teman saya 1.000 orang, tapi setelah saya ikut Tuhan Yesus, teman saya 100.000 orang. Hari ini saya saudara-saudara lagi, tapi kata Tuhan Yesus, kau kenal sekarang itu adalah teman-teman, itu adalah saudara-saudara. Luar biasa. Hari ini saya dapat saudara-saudara. Dan ya terus akhirnya kerjaan saya sekarang utamakan yang utama adalah Tuhan. Kedua keluarga, ketiga rezeki pasti ada dikasih Tuhan. Ya. Jadi saya lebih banyak melayani. Tapi saya wow, Jesus, thanks Lord. Benar-benar, aduh, marolah hidup saya yang biasanya saya ke disco, yang bayarin orang mabok, ya saya senang kalau orang mabok. Sekarang kalau udah jam kafe aja, ada aja Tuhan bikin yang saya tiduran lah. Ya, yang mobil nggak bisa starter lah, ada aja pokoknya bikin gitu. Tapi saya bersyukur banget gitu loh, ya. Dan teman-teman saya juga mengerti, bukan dipikir oh sekarang udah begitu terus jadi sombong, no. Tapi dia mengerti dan nggak ada hasrat lagi untuk istilahnya clubbing, ya duduk ngopi gitu. Kalau untuk bicara-bicara, saya lebih senang sekarang kalau misalnya ya udah pakai mobil, biasa saya gitu. Tapi kalau sama orang-orang yang biasa, kalau you know, orang-orang bilang si ini begini, ya, saya udah mungkin enggak ke situ ya. Jadi ya saya merasa Tuhan change saya luar biasa. Ya, dulu apa-apa maunya barang mewah, apa-apa juga barang mewah. Jadi saya doa saya setiap hari ini percaya, saya cuma bilang Tuhan berkati saya, berkati anak-anak saya, hilangkan rasa nafsu duniawi saya. Apapun Tuhan, biar saya hanya fokus kepadamu. Jadi benar-benar setiap doa kalau kita penuh dengan iman dan percaya, semua terkabul. Amin. Tahun ini kali sih, tapi kemarin ada banyak lagi Oktober dan April, Turki apa itu. Jadi itu semua kata Tuhan. Dan saya luar biasa. Terima kasih banget. Terima kasih banget sama Pak Petra, Pak Ibu, Bapak yang sudah mengundang saya ke sini. Karena terus terang, from the bottom of my heart, hari ini I'm happy karena saya punya saudara-saudara luar biasa. Karunia Tuhan, karunia penyembuhan, tapi itu karena kehebatan Tuhan. Ya, yang sakit jantung, yang lagi mau pasang ring, didoakan, gak jadi pasang ring karena katanya jantungnya diganti dengan yang baru. Bu Titi yang katanya udah hidupnya tinggal 2 bulan lagi sakit kanker, saya obatin, saya doakan, ternyata clear. Dari 3 rumah sakit, dari Pineng, Singapura, Cikini, dia bilang clear, tidak ada sel kanker lagi. Sampai sekarang, puji Tuhan. Teman saya di belakang itu juga sahabat saya, dia begini. Itu juga tadinya kena tumor payudara, bakil, jarak kan? Ya, oh saya pernah fotonya begini. Kamu datang ke rumah saya. Saya nggak punya uang. Datang. Saya doain, puji Tuhan, sembuh. Makanya saya bilang jangan pernah ragu kalau berdoa sama Tuhan. Jangan pernah ragu dengan mujizat Tuhan. Mujizatnya sampai sekarang masih ada. Amin. Kuncinya cuma iman. Ya, itulah kesaksian saya karena nggak boleh subuh. Kita subuh. Dia bilang harus ya agak lama. Ya, terima kasih. Mungkin banyak kesaksian yang luar yang sangat ajaib banget. Itu terjadi di dalam beberapa belakangan ini terhadap saya itu directly, saya percaya itu directly from the God. Jadi mungkin kita nanti di lain waktu bisa saya kasih kesaksian lagi gitu. Penting percaya, Jesus ada bersama kita.
Kalam yang telah menjadi manusia. Yohanes pasal yang ke-1. Kalam telah ada dari mulanya, kalam itu bersama dengan Allah, dan kalam itu adalah Allah. Sejak semula kalam itu bersama Allah, segala sesuatu dijadikan olehnya, dan dari segala yang ada, tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tanpa dia. Hidup itu ada di dalam dia, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat mengalahkannya. Ada seorang utusan Allah bernama Yahya. Ia datang untuk memberikan kesaksian mengenai terang itu, supaya melalui kehadirannya semua orang dapat percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian mengenai terang itu. Terang yang benar yang menerangi setiap orang datang ke dalam dunia. Ia ada di dalam dunia, bahkan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya sendiri, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Tetapi orang-orang yang menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Kelahiran mereka pun dari darah, kelahiran mereka bukan dari darah, bukan dari keinginan daging, dan bukan dari keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalam itu telah menjadi manusia lalu tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai Sang Anak Tunggal yang datang dari Sang Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Nabi Yahya pun memberi kesaksian tentang dia, katanya, inilah orang yang kukatakan, dia yang datang kemudian setelah aku, melebihi aku, karena dia sudah ada lebih dahulu sebelum aku. Dari kelimpahannya kita semua sudah menerima anugerah demi anugerah. Karena hukum Taurat, yaitu hukum yang terdapat dalam kitab suci Taurat, disampaikan melalui Nabi Musa. Tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Al-Masih. Tak seorang pun pernah melihat Allah, Sang Anak Tunggal yang ada di pangkuan Sang Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Kesaksian Nabi Yahya tentang dirinya sendiri. Inilah kesaksian Yahya pada waktu orang Israel dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak menyangkal, demikian pengakuannya, aku bukanlah Al-Masih. Mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Nabi Ilyaskah? Jawabnya bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Jawabnya bukan. Lalu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Kami harus memberikan jawaban kepada orang-orang yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Kata Yahya, akulah orang yang menyerukan suaraku di padang belantara, luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti telah disampaikan melalui Nabi Yesaya. Di antara mereka ada pula beberapa orang utusan dari mazhab Farisi. Mereka bertanya kepadanya, jika engkau bukan Al-Masih, bukan Ilyas, dan juga bukan Nabi yang akan datang, mengapa engkau mempermandikan orang? Jawab Yahya kepada mereka, aku mempermandikan dengan air, tetapi di antaramu berdiri dia yang datang setelah aku, dan yang tidak kamu kenal. Aku sendiri pun tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Hal itu terjadi di Baitani, di seberang sungai Yordan, tempat Yahya mempermandikan orang. Nabi Yahya menunjuk kepada Isa. Esoknya Yahya melihat Isa datang kepadanya. Lalu Yahya berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika aku berkata, setelah aku akan datang seorang yang melebihi aku, karena ia sudah ada lebih dahulu sebelum aku. Sebelumnya aku pun tidak mengenalnya, tetapi untuk itulah aku datang untuk mempermandikan dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Yahya pun memberikan kesaksian, katanya, aku telah melihat Ruh Allah turun dari surga seperti burung merpati dan berdiam di atasnya. Sebelumnya aku
sendiri pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang menyuruh aku supaya aku mempermandikan dengan air telah bersabda kepadaku, apabila engkau melihat Ruh Allah turun ke atas seorang dan berdiam di atasnya, Dia itulah yang akan mempermandikan dengan Ruh Allah yang Maha Suci. Sekarang aku sudah melihatnya dan aku pun memberi kesaksian bahwa Dialah Sang Anak yang datang dari Allah. Pengikut Isa Al-Masih yang pertama. Esoknya ketika Yahya sedang berdiri bersama kedua pengikutnya, dilihatnya Isa lewat lalu katanya, "Lihat anak domba Allah." Mendengar ia berkata begitu, pergilah kedua pengikutnya itu mengikuti Isa. Isa berpaling lalu melihat mereka yang sedang mengikutinya. Sabdanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Sabdanya kepada mereka, "Marilah dan lihatlah." Keduanya pun pergi dan melihat tempat tinggalnya. Kemudian pada hari itu mereka tinggal bersamanya. Waktu itu kira-kira jam ke-10. Andreas, saudara Simon Petrus, adalah salah satu dari kedua orang yang mendengarkan perkataan Yahya lalu mengikuti Isa. Mula-mula ia menemui Simon, saudaranya, dan kepadanya ia berkata, "Kami telah bertemu dengan Mesias." Kemudian dibawanya Simon kepada Isa. Ia memandang Simon lalu bersabda, "Simon bin Yahya, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Esoknya ketika Isa hendak pergi ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus. Lalu sabda Isa kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, satu kota dengan Andreas dan Petrus. Kemudian Filipus menemui Nathanael berkata kepadanya, "Kami sudah bertemu dengan Dia yang dituliskan oleh Musa dalam kitab suci Taurat dan juga nabi-nabi, yaitu Isa bin Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Dapatkah sesuatu yang baik dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Marilah dan lihatlah." Ketika Isa melihat Nathanael datang, bersabdalah Isa mengenai dia, "Lihat, dialah orang Israel sejati, kepadanya tidak terdapat tipu daya." Kata Nathanael kepadanya, Bagaimana guru mengenal aku?" Sabda Isa kepadanya, "Sebelum Filipus memanggilmu, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu." Kata Nathanael kepadanya, "Guru, engkaulah sang anak yang datang dari Allah Raja Israel." Siap Isa kepadanya, "Apakah engkau percaya karena aku berkata kepadamu bahwa aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Sabda Isa pula kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun di atas anak manusia." Pernikahan di Kana, Yahya pasal yang kedua. Pada hari yang ketiga ada pernikahan di kota Kana di wilayah Galilea dan ibu Isa ada di situ. Isa dan para pengikutnya diundang juga ke pernikahan itu. Ketika air anggur kurang, ibu Isa berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Sabda Isa kepadanya, "Wahai ibu, janganlah ibu menyuruh aku waktuku belum tiba." Kata ibu Isa kepada para pelayan, "Lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Di situ ada 6 buah tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Bani Israel. Tiap-tiap tempayan dapat memuat kira-kira 100 liter air. Sabda Isa kepada para pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan ini dengan air." Lalu mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Kemudian sabdanya kepada mereka, "Sekarang ambillah sedikit dan bawalah kepada pemimpin perjamuan." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin perjamuan mengecap air yang telah dijadikan air anggur itu, ia pun memanggil mempelai laki-laki. Ia tidak tahu dari mana air anggur itu berasal, tetapi para pelayan yang mengambil dan membawa air itu tahu. Lalu katanya kepada mempelai laki-laki itu, "Semua orang menghidangkan air anggur yang lebih baik lebih dahulu, dan apabila orang sudah puas minum, barulah dihidangkan yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang."
Hal itu dilakukan Isa di kota Kana, wilayah Galilea, sebagai permulaan dari tanda-tanda ajaibnya. Melalui hal itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan para pengikutnya pun menjadi percaya kepadanya. Isa di Kapernaum. Sesudah itu Isa pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya, saudara-saudaranya, dan para pengikutnya. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah, Bani Israel hampir tiba, Isa pergi ke Yerusalem. Di Bait Allah didapatinya beberapa orang yang sedang menjual lembu domba dan merpati. Beberapa penukar uang pun sedang duduk di situ. Lalu membuat cemeti dari tali dan menghalau mereka semua dari Bait Allah itu bersama-sama dengan domba dan lembu mereka. Ia juga menyerahkan uang milik para penukar uang itu dan menjungkir balikkan meja mereka. Kemudian sabdanya kepada mereka yang menjual burung merpati, "Bawa mereka pergi semua ini, jangan kamu jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan." Teringatlah para pengikutnya bahwa ada tertulis, "Cinta terhadap baitmu membakar hatimu." Jawab orang Israel itu kepadanya, "Tanda ajaib apakah yang engkau dapat tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak berbuat demikian?" Sabda Isa kepada mereka, "Runtuhkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu kata orang-orang Israel itu, 46 tahun lamanya bait Allah ini dibangun dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Namun bait Allah yang dimaksud oleh Isa adalah tubuhnya sendiri. Setelah Isa hidup kembali dari antara orang mati, barulah para pengikutnya ingat bahwa ia telah bersabda demikian. Lalu mereka pun percaya pada kitab suci dan pada apa yang disabdakan Isa. Ketika Isa ada di Yerusalem, yaitu selama hari raya Paskah, banyak orang yang menjadi percaya dalam namanya sebab mereka melihat semua tanda ajaib yang diadakannya. Tetapi Isa sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka sebab ia mengenal mereka semua. Dan ia tidak membutuhkan seorang pun untuk memberi kesaksian tentang manusia karena ia tahu apa yang ada dalam hati mereka. Yahya pasal yang ketiga, percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang dari masa Farisi bernama Nikodemus, pemimpin Bani Israel. Pada malam hari ia datang kepada Isa lalu berkata kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Allah, karena tak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda ajaib seperti yang engkau lakukan jika Allah tidak menyertainya." Sabda Isa kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali pada masa tuanya? Dapatkah ia masuk untuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali?" Sabda Isa, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran kalau aku berkata kepadamu bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dikehendakinya dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Jawab Nikodemus kepadanya, "Bagaimana hal itu dapat terjadi?" Sabda Isa kepadanya, "Engkau pengajar orang Israel, tidakkah engkau mengerti hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami memberi kesaksian tentang apa yang telah kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Jika kamu tidak percaya ketika aku berbicara tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu dapat percaya jika aku berbicara tentang hal-hal surgawi? Belum pernah ada seorang pun yang naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang belantara, begitu jugalah Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia menganugerahkan Sang Anak Tunggal
itu supaya setiap orang yang percaya kepada Sang Anak tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Sang Anak ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya melihat dunia, melalui dunia diselamatkan. Melalui orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Sang Anak Tunggal yang datang dari Allah itu. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat membenci terang dan menghindar dari terang itu, supaya perbuatan-perbuatan tidak kelihatan. Tetapi orang yang berbuat benar datang kepada terang itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukannya di dalam Allah. Kesaksian Nabi Yahya tentang Isa. Setelah itu Isa dan para pengikutnya pergi ke wilayah Yudea, lalu tinggallah ia di sana bersama mereka sambil mempermandikan para petobat. Yahya pun mempermandikan para petobat di Ainon, dekat Salim, karena di situ banyak air. Orang-orang berdatangan untuk dipermandikan olehnya. Pada waktu itu Yahya belum dipenjarakan. Lalu terjadilah perselisihan di antara para pengikut Yahya dengan seorang Israel tentang cara-cara pembasuhan. Mereka pun datang menemui Yahya dan berkata, "Guru, apa orang yang bersama dengan guru di seberang sungai Yordan, yaitu yang guru ceritakan dahulu, ia mempermandikan para petobat juga, dan semua orang datang kepadanya." Jawab Yahya, "Orang tidak akan menerima sesuatu jika hal itu tidak diberikan kepadanya dari surga. Kamu sendiri bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukanlah Al-Masih, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Orang yang mendapatkan mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki, sedangkan sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekatnya dan mendengarkannya sangat gembira mendengar suara mempelai laki-laki itu. Begitulah halnya dengan aku. Dan sekarang lengkaplah kegembiraanku. Ia harus semakin bertambah, tetapi aku harus semakin berkurang. Siapa yang datang dari atas adalah di atas segalanya. Siapa berasal dari bumi adalah manusia penghuni bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas segalanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya. Namun tak seorang pun menerima kesaksiannya. Siapa menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah itu benar. Sebab dialah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah. Kepadanya Ruh Allah dianugerahkan tanpa batas. Sang Bapa mengasihi Sang Anak dan segala sesuatunya sudah diserahkan ke dalam tangannya. Siapa percaya kepada Sang Anak, ia memperoleh hidup yang kekal sekalipun. Sebaliknya, siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Ya teman-teman sekalian, demikian firman Tuhan kita baca di Yohanes pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Nanti besok kita akan lanjutkan pasal yang keempat, pasal 5, pasal 6, dan sampai pasal yang ke-7. Ya, sampai pasal yang ke-7. Lumayan, besok itu kita akan lanjutkan. Atau bisa juga nanti malam ketika ada rekaman baru kita akan melanjutkan sampai pasal yang ke-8 gitu ya. Ya, kita bersyukur teman-teman ya kita diberikan kesempatan untuk terus mempelajari firman Tuhan ini. Ya, mari kita terus bertekun di dalamnya, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dan itulah juga yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, demikian video kita, demikian yang ingin juga saya sampaikan ya. Dan biarlah kiranya kesaksian yang teman-teman dengarkan di video tadi boleh menjadi berkat buat teman-teman, ya boleh menolong teman-teman juga untuk semakin bertumbuh, mengenal Tuhan dan semakin takut akan Tuhan tentunya. Dan teman-teman bisa belajar
bagaimana mengasihi dan mencintai Tuhan, ya. Dan kita juga belajar untuk kita hidup di dunia ini bagaimana mentaati perintah-perintah Tuhan yang seperti yang diperintahkan dalam firman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Dan kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.